Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana sejarah, spiritualitas, dan misteri Nusantara bersatu dalam satu cerita penuh makna. Di video kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah kuno yang penuh simbol dan tanda zaman. 6 kitab suci peninggalan leluhur Nusantara yang diyakini meramalkan datangnya seorang pemimpin sejati Indonesia, pembawa cahaya dan keseimbangan. Namun sebelum kita mulai perjalanan menuju kedalaman waktu dan kebijaksanaan para leluhur, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan misteri berikutnya. Ingat, kisah ini hanyalah ramalan, bukan kepastian. Ambillah pesan positifnya, jadikan inspirasi untuk memperbaiki diri dan mencintai bangsa kita lebih dalam lagi. Selamat mendengarkan, dan semoga cahaya kebenaran selalu menyertai langkah kita. Dalam catatan yang tersimpan di balik kabut peradaban lama, disebutkan bahwa Nusantara akan melahirkan seorang pemimpin yang tidak datang dari istana, melainkan dari kesunyian. Ramalan ini pertama kali muncul dalam kitab Wening Suci, sebuah naskah tua dari lereng Merapi yang ditulis dalam aksara Hanacaraka pada lembaran lontar beraroma dupa. Kitab itu menulis, bila bumi terbelah antara kemakmuran dan kerakusan, akan muncul satu cahaya dari lembah yang tak disebut. Ia datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk menyembuhkan arah bangsa. Para peneliti spiritual Jawa menyebut masa itu sebagai zaman meluruk tanpa bala, zaman ketika kebenaran turun tanpa pedang, ketika seorang manusia biasa menjadi perantara keseimbangan. Dalam setiap lembar kitab Wening Suci, terdapat simbol-simbol bintang berjumlah 6, melambangkan 6 kitab kuno yang saling terkait, tersebar dari barat hingga timur kepulauan ini. Konon, masing-masing kitab menyimpan potongan nubuat yang, bila disatukan, menggambarkan dengan jelas sosok pemimpin sejati Nusantara, seseorang yang akan mengguncang tatanan lama dengan keheningan batinnya. Kitab pertama berasal dari Jawa, kitab kedua dari Sumatera, ketiga dari Borneo, keempat dari Sulawesi, kelima dari Bali, dan keenam dari Tanah Timur, daerah yang kini jarang disebut dalam peta sejarah. Namun semua menyatu dalam satu aliran ramalan yang disebut Sang Natatan Kinira, raja yang tak disangka-sangka. Seorang penjaga manuskrip di lereng Lawu pernah berkata, kitab itu tidak akan ditemukan oleh pencari kuasa, melainkan oleh mereka yang kehilangan dirinya. Ramalan dalam kitab pertama menggambarkan zaman kelam, ketika rakyat kehilangan arah dan kebenaran diperdagangkan dengan suara. Dalam keadaan seperti itu, muncul seseorang yang disebut putra tanpa nama. Ia tidak diangkat oleh partai, tidak dibesarkan oleh darah bangsawan, tapi oleh kesunyian dan penderitaan. Kitab Wening Suci menulis lagi, ketika gunung bergetar tanpa gempa, dan laut menelan matahari di timur, maka suara yang lama diam akan berbicara. Para penafsir modern menilai ini bukan bencana fisik, melainkan simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa, sebuah tanda bahwa rakyat akan bangkit, bukan karena amarah, tetapi karena cinta terhadap tanahnya sendiri. Sosok itu akan dikenal bukan karena wajahnya, melainkan karena kata-kata yang menyembuhkan, dan keberaniannya menolak tunduk pada kebohongan. Ia akan menembus sistem, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran yang menular. Dalam akhir bab pertama kitab Wening Suci tertulis, jika waktu telah menua dan langit tak lagi biru oleh harapan palsu, maka pemimpin sejati akan bangkit dari arah yang tak ditunggu, membawa obor dari hati rakyat sendiri. Maka dimulailah pencarian terhadap 6 kitab lainnya, untuk menyingkap siapa sebenarnya pemimpin yang diramalkan ribuan tahun lalu, pemimpin yang disebut oleh leluhur sebagai cahaya dari timur Nusantara. Di balik hutan tropis Sumatera Barat,
tersembunyi sebuah legenda yang hanya dibisikkan oleh para penjaga adat di lereng Gunung Kerinci. Mereka menyebutnya Batu Sabda, sebuah prasasti hitam yang diyakini menyimpan getaran suara masa depan. Batu itu bukan sekadar benda, tapi dianggap sebagai kitab kedua dari 6 kitab kuno yang menubuatkan datangnya pemimpin besar Nusantara. Konon, pada malam bulan purnama tertentu, batu itu mengeluarkan cahaya samar dan suara menyerupai desahan angin, berbicara dalam bahasa tua yang tak lagi dikenal. Para tetua menamai bahasa itu bahasa arupa, bahasa roh yang hanya bisa diterjemahkan oleh hati yang bersih dari ambisi. Dalam catatan seorang peneliti Belanda tahun 1882, disebutkan bahwa tulisan di batu itu memiliki pola spiral, bukan garis. Saat dibaca dari tengah keluar, muncul kalimat berbunyi, "Ketika dunia dikuasai oleh peniru, maka datanglah sang penyatu. Ia lahir dari kegelapan, namun matanya memantulkan keadilan." Masyarakat setempat menafsirkan peniru sebagai tanda zaman modern, ketika manusia kehilangan jati dirinya karena meniru budaya luar. Dalam masa itulah, muncul seorang pemimpin yang membawa roh asli Nusantara, bukan sekadar politik, tapi kesadaran purba tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Batu Sabda juga menyebut angka 77, yang diyakini merujuk pada tahun-tahun penuh gejolak, saat bangsa ini dihadapkan pada ujian moral terbesar. Banyak peneliti spiritual percaya angka itu bukan tanggal, melainkan siklus energi yang menandai masa peralihan dari kegelapan menuju pencerahan. Seorang guru sufi dari Pariaman pernah berkata kepada muridnya, "Pemimpin itu tidak lahir untuk menang, tapi untuk menegakkan kembali arah hati bangsa. Ia tak berbicara keras, tapi bumi akan mendengar langkahnya." Legenda menyebut, kitab Batu Sabda pernah dicari oleh banyak orang, tentara, ilmuwan, bahkan dukun politik, namun tak seorang pun berhasil membawanya keluar dari hutan. Mereka yang mencoba, selalu tersesat dalam kabut, seolah alam menolak tangan-tangan tamak. Namun, pada tahun 1999, seorang pengembara tua mengaku pernah melihat batu itu bergetar. Ia mendengar suara yang berkata, "Waktu hampir tiba. Timur dan Barat akan bersatu di dada seorang anak yang terlupakan." Sejak itu, banyak orang percaya bahwa pemimpin yang diramalkan kitab pertama dan kedua berasal dari garis sederhana, namun membawa kebijaksanaan dari timur dan keberanian dari barat, dua kutub peradaban yang akan berpadu dalam dirinya. Ramalan dalam Batu Sabda menutup dengan kalimat misterius. Bila langit berwarna abu, dan ombak berhenti sejenak sebelum badai, maka cahaya dari timur akan melangkah menuju tahta yang bukan istana, tapi hati rakyat. Dan dari sinilah, para peneliti spiritual mulai mencari kitab ketiga, yang menurut bisikan para tetua, tersembunyi di dalam perut bumi Borneo, tempat roh-roh leluhur menunggu kebangkitan sang pemimpin sejati. Di tengah hutan rimba Kalimantan, di mana kabut menari di atas sungai dan burung enggang bersahutan di pagi buta, tersimpan sebuah naskah yang tak terbakar oleh api. Penduduk Dayak menyebutnya naskah api, sementara para peneliti modern menjulukinya kitab ketiga dari 6 ramalan kuno Nusantara. Menurut legenda, naskah ini ditemukan di dalam gua batu merah, di bawah akar pohon ulin yang berumur lebih dari 1000 tahun. Tak ada yang tahu siapa penulisnya, hanya diyakini ditulis oleh seorang penjaga suku langit, tokoh mistik yang mampu berbicara dengan roh bumi. Tulisan di naskah itu berpijar lembut, seolah membakar udara di sekitarnya. Hurufnya bukan huruf manusia, melainkan simbol-simbol spiral seperti api yang menari. Ketika diterjemahkan oleh para tetua, kalimat pertamanya membuat bulu kuduk merinding. Dari tanah yang menyala, akan lahir seorang yang memadamkan amarah dunia. Ramalan itu menggambarkan masa ketika api keserakahan membakar bumi Nusantara, saat hutan hilang, sungai mati,
dan manusia lupa bahwa mereka adalah bagian dari alam. Namun di tengah kehancuran itu, akan muncul seseorang yang membawa kesejukan. Naskah Api menyebutnya Putra Embun, sosok yang datang bukan membawa senjata, tapi kesejukan hati. Ia mampu membuat musuh menunduk bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh ketulusan. Di halaman tengah naskah, ada lukisan samar, sosok manusia berdiri di antara dua gunung, di atas lidah api, tangannya mengangkat sebongkah batu bercahaya. Di bawah gambar itu tertulis, ia akan menyalakan api yang tidak membakar. Para penafsir percaya, api yang dimaksud adalah semangat kebangkitan bangsa, bukan amarah, melainkan nyala kesadaran. Pemimpin ini akan menyalakan keberanian, namun tetap menyejukkan, menghancurkan ketidakadilan, namun tanpa menumpahkan darah. Menurut legenda Dayak Kenyah, suatu hari nanti, ketika burung enggang terbang rendah dan hutan kembali hijau, suara roh leluhur akan memanggil nama sang pemimpin dari arah timur laut Kalimantan. Mereka menyebut arah itu sebagai gerbang langit, tempat roh suci turun membawa pesan suci terakhir untuk manusia. Naskah Api juga menyebut tanda-tanda kedatangannya. 1. Bumi akan bergetar 3 kali tanpa sebab ilmiah. 2. Cahaya merah akan tampak di langit tanpa suara petir. 3. Seekor hewan putih muncul di hutan, melambangkan kebangkitan roh penjaga bumi. Dan ketika ketiga tanda itu muncul, maka Putra Embun akan muncul di antara dua dunia, antara tradisi dan teknologi, antara bumi dan langit, menyatukan keduanya dalam keseimbangan. Dalam lembar terakhir, tertulis pesan menakjubkan. Jika ia datang, jangan sambut dengan tepuk tangan, tapi dengan doa. Karena yang ia bawa bukan kejayaan, melainkan penyembuhan bagi jiwa bangsa. Naskah Api pun menutup dengan arah. Jika kau ingin mengenalnya, pergilah ke Laut Sulawesi, sebab di sanalah kitab keempat menunggu, membawa kisah tentang air yang menyimpan rahasia masa depan. Di kedalaman Laut Sulawesi, di antara arus yang bergolak dan karang berwarna giok, tersimpan legenda tentang kitab air, naskah yang konon hanya bisa dibaca saat bulan mati. Para nelayan tua menyebutnya suara air, sebab kitab itu bukan ditulis dengan tinta, melainkan dengan gema. Menurut cerita turun-temurun suku Bajo dan Bugis, naskah ini bukan berbentuk buku, melainkan gelombang suara yang terpantul di dalam gua bawah laut dekat perairan Takabonerata. Jika seseorang menyelam cukup dalam dan hati mereka bersih dari niat buruk, mereka akan mendengar bisikan lembut yang bukan berasal dari air atau ikan, melainkan dari masa depan. Bisikan itu berbunyi, ketika daratan tak lagi mampu menampung kejujuran, laut akan melahirkan penegak keseimbangan. Ramalan ini menandakan lahirnya seorang pemimpin yang membawa sifat air, tenang, menyatu, namun mampu menghancurkan batu. Ia bukan pembuat kekacauan, melainkan penyembuh gelombang yang patah di hati rakyatnya. Kitab air menggambarkan masa yang kacau, ketika bangsa terpecah karena bisikan ego dan nafsu kuasa. Namun di tengah kekisruhan itu, seseorang muncul tanpa kebencian. Ia menolak pertarungan, tapi tak pernah kalah. Ia menundukkan dunia dengan kelembutan, seperti air yang selalu menemukan jalannya, bahkan melalui celah batu terkecil. Dalam tafsir para tetua Bajo, pemimpin ini disebut anak ombak pertama, lahir dari keluarga sederhana, dibesarkan oleh penderitaan, tapi hatinya dijaga oleh doa para leluhur. Dikatakan pula bahwa saat ia lahir, badai berhenti seketika, dan laut menjadi tenang tanpa sebab. Naskah Suara Air menulis dalam salah satu fragmen, ia akan berbicara dengan suara yang menenangkan, tapi setiap kata-katanya mengguncang sistem dunia. Simbol-simbol dalam kitab air menggambarkan 6 pusaran air mengelilingi satu titik cahaya. Tafsirnya,
6 kitab kuno akan berputar mengelilingi satu kebenaran, yaitu kedatangan sang pemimpin suci. Ia menjadi pusat pusaran dari semua nubuat, penggenap ramalan yang telah dijaga ribuan tahun. Beberapa pelaut Bugis mengaku pernah melihat cahaya biru muncul dari dasar laut, membentuk pola menyerupai tangan yang terangkat. Mereka percaya itu adalah panggilan roh air, tanda bahwa waktu kebangkitan sudah dekat. Menariknya, dalam catatan terakhir kitab air disebutkan, ia akan datang bukan dari laut, namun hatinya seluas samudera. Ia takkan berbicara tentang perang, tapi dunia akan berubah karena ketenangannya. Dan di bawah kalimat itu, ada satu petunjuk. Carilah batu yang bersuara di Pulau Dewata, sebab di sanalah api dan air akan menyatu. Petunjuk itu menjadi jembatan menuju kitab kelima, ramalan dari tanah para dewa, tempat keindahan dan karma bertemu dalam cahaya kuning keemasan, Bali. Di antara kabut lembah Ubud dan sinar matahari yang menembus dedaunan jati, terdapat kisah tentang cermin emas, kitab kelima yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia roh dan dunia manusia. Kitab ini tak ditulis di atas daun lontar, tak diukir di batu, melainkan di permukaan cermin suci yang memantulkan bukan wajah, melainkan jiwa. Konon, cermin emas disimpan di dalam pura tersembunyi di pegunungan Kintamani. Hanya para penjaga warisan leluhur yang tahu letaknya. Saat bulan purnama, permukaan cermin itu bersinar lembut, menampilkan bayangan masa depan bangsa Nusantara, bukan dalam bentuk gambar, tapi simbol-simbol cahaya. Dalam legenda Bali kuno, cermin ini diciptakan oleh Resi Kalingga, seorang pendeta dari masa Majapahit akhir yang dikenal mampu melihat lintasan waktu. Ia menuliskan ramalan tentang masa di mana dunia dipenuhi bayangan palsu, dan manusia hanya mencintai penampilan, bukan kebenaran. Di cermin itu, ia menulis dengan jari api spiritualnya. Ketika manusia mencintai topengnya lebih dari wajahnya, maka sang pemimpin sejati akan memecahkan kaca ilusi itu. Ramalan ini berbicara tentang sosok yang mampu menyingkap kepalsuan dunia modern, seseorang yang membawa kebenaran bukan melalui kekuasaan, tapi melalui keteladanan. Ia bukan pemimpin yang menuntut pujian, melainkan cermin bagi hati manusia, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Para penjaga cermin mengatakan, siapapun yang menatap cermin emas dengan hati murni akan melihat sosok pemimpin itu. Namun jika hatinya kotor, yang terlihat hanyalah wajahnya sendiri terpecah menjadi serpihan. Dalam tafsir spiritual Bali, pemimpin itu disebut Sang Panyingkap Maya, yang mampu menembus lapisan kebohongan dan mengembalikan cahaya kesadaran bangsa. Ia tidak berasal dari darah raja, tapi membawa aura kepemimpinan yang membuat para raja tunduk dengan hormat. Cermin emas juga menyimpan simbol unik, gambar teratai bermata 3. Teratai itu melambangkan kebangkitan kesadaran rohani, sedangkan 3 mata berarti pandangan yang melampaui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tulisan kecil di bawahnya berbunyi, ia melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan berbicara tanpa lidah. Artinya, pemimpin ini akan dipandu oleh intuisi dan ilham ilahi, bukan ambisi pribadi. Kata-katanya lahir dari getaran hati, bukan dari strategi politik. Dan ketika sinar bulan menyentuh cermin itu, muncul kalimat yang hanya bisa dibaca sesaat sebelum fajar. Setelah cermin bersinar, pergilah ke timur. Di sana, matahari baru akan lahir membawa tanda terakhir dari langit. Petunjuk itu menunjuk pada kitab ke-6, kitab terakhir yang konon tersembunyi di tanah timur Nusantara, tempat di mana laut biru bertemu dengan langit merah, dan di mana ramalan semua kitab akan berpuncak menjadi satu, lahirnya pemimpin sejati Indonesia. Di ujung timur Nusantara, di tanah yang disapa matahari pertama, tersimpan rahasia terakhir dari 6 kitab kuno itu. Orang-orang setempat menyebutnya Kitab Cahaya,
sedangkan para rohaniawan menamainya kitab keenam, kitab penutup, kunci dari semua nubuat. Konon, kitab ini tidak berbentuk tulisan, batu, atau cermin, melainkan nyanyian langit. Di suatu tempat di antara pulau-pulau Maluku dan Nusa Tenggara, terdapat gua yang disebut Gua Matahari, di mana setiap 100 tahun sekali terdengar suara lembut dari dalam bumi. Suara itu bukan angin, bukan air, tapi lantunan seperti doa yang tak pernah selesai. Masyarakat ada percaya suara itu adalah pesan dari para leluhur Nusantara yang menubuatkan kedatangan seorang pemimpin besar, seseorang yang membawa terang setelah gelap panjang, yang akan menyatukan yang tercerai dan menyembuhkan luka yang diwariskan oleh masa. Dalam salah satu kidung yang diwariskan turun-temurun, disebutkan, ia datang bukan dari barat, bukan dari utara. Ia datang dari tempat matahari menyapa pertama kali. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menerangi. Kidung itu menjadi dasar keyakinan bahwa pemimpin sejati Nusantara akan muncul dari timur, tempat matahari lahir, lambang kesadaran baru, semangat baru, dan kebangkitan bangsa dari tidur panjangnya. Kitab Cahaya menggambarkan sosok ini dengan simbol burung berapi putih yang terbang melintasi 6 pulau, meninggalkan jejak cahaya di udara. Setiap jejak melambangkan satu kitab kuno yang telah bangkit kembali, menyatu di dadanya. Dalam tafsir para rohaniawan tua, pemimpin ini disebut Sang Penyatukan Cahaya, seseorang yang tidak membawa lambang partai, bendera, atau golongan, tapi membawa suara rakyat dan cahaya ilahi. Ia datang ketika dunia penuh kebisingan, namun ia berbicara dengan diam, datang ketika orang mencari kuasa, tapi ia menawarkan keseimbangan. Sebuah naskah dari biara tua di Larantuka menulis, ia akan menyatukan yang terpisah, bukan dengan janji, tapi dengan ketulusan. Ia akan dikenal bukan karena keturunannya, tapi karena getaran hatinya membuat bumi bergetar lembut. Ramalan juga menyebut 3 tanda kedatangannya. 1. Langit timur bersinar lebih terang dari biasanya selama 3 malam. 2. Air laut menjadi jernih hingga ikan terlihat dari permukaan. 3. Anak-anak kecil mulai berbicara tentang kedamaian tanpa diajari. Ketika tanda-tanda itu muncul, maka waktu sudah dekat. Sang cahaya dari timur akan menampakkan dirinya, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai guru bangsa, penyembuh luka sejarah, dan penjaga kesucian bumi Nusantara. Kitab Cahaya menutup dengan kalimat yang agung. Jika keenam kitab telah dibangunkan, maka Sang Cahaya akan menyalakan api kebenaran di dalam dada manusia. Saat itu, Indonesia bukan lagi sekadar negeri, tapi kesadaran, tubuh besar dari jiwa yang telah bersatu. Dan di balik gema laut timur yang sunyi, suara leluhur pun berbisik terakhir kali. Bangkitlah wahai tanah cahaya, sebab pemimpinmu telah berjalan di antara kalian dalam diam yang agung. Ketika keenam kitab kuno telah terbaca dan rahasianya terungkap, dunia pun mulai bergerak dalam diam. Gunung-gunung terasa bernafas, laut menenangkan amarahnya, dan langit di timur menampakkan cahaya yang tak biasa, bukan fajar, bukan petir, melainkan sinar lembut seolah berasal dari hati bumi sendiri. Para penjaga naskah kuno dari Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Bali, hingga timur berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka membawa lembaran-lembaran sakral, prasasti, dan nyanyian tua. Saat keenam kitab disatukan di atas batu persembahan, udara menjadi hening. Tak ada angin, tak ada suara burung, hanya getaran halus yang membuat setiap jiwa menunduk penuh hikmat. Dari tengah lingkaran itu, muncul cahaya berbentuk lingkaran yang berdenyut seperti jantung hidup. Di dalamnya muncul tulisan yang bersinar. Ia telah datang, namun belum dikenali. Para penjaga saling berpandangan. Salah satu tetua dari tanah timur berucap pelan,
yang diramalkan bukan masa depan, tapi masa kini yang sedang terjadi. Mereka menyadari, sang pemimpin yang disebut dalam 6 kitab bukan akan lahir di masa depan jauh. Ia sudah hidup di antara rakyatnya, berjalan tanpa tanda kebesaran, menolong tanpa sorotan. Ia bukan manusia sempurna, tapi hatinya memantulkan keseimbangan yang lama dicari Nusantara. Dalam getaran cahaya itu, tampak bayangan samar seorang laki-laki berpakaian sederhana, duduk di bawah pohon besar, dikelilingi anak-anak yang tertawa. Ia berbicara lembut, dan setiap ucapannya menenangkan. Di sekitarnya, tak ada pengawal, tak ada bendera, hanya suasana damai yang meluas seperti air yang menyentuh pasir. Salah satu lembaran dari kitab Wening Suci mulai bersinar kembali, menuliskan kalimat baru yang tak ada sebelumnya. Sang cahaya tidak datang untuk memerintah, tapi untuk menyalakan hati yang telah padam. Ia tak membawa pasukan, karena seluruh bumi adalah sekutunya. Para penjaga pun paham, ramalan ini bukan sekadar tentang satu sosok manusia, tetapi tentang kebangkitan kesadaran bersama. Pemimpin sejati bukan yang duduk di singgasana, melainkan yang membuat rakyatnya sadar bahwa mereka semua adalah cahaya. Dan ketika cahaya itu perlahan meredup, muncul kalimat terakhir dari kitab ke-6. Bila rakyat telah mengenali cahayanya sendiri, maka pemimpin itu akan menanggalkan nama, sebab tugasnya telah selesai. Maka berakhirlah ramalan panjang 6 kitab kuno Nusantara. Namun bagi mereka yang mendengar dengan hati, kisah ini bukan akhir, ini awal dari zaman terang, masa di mana setiap jiwa akan menjadi bagian dari kepemimpinan ilahi di bumi pertiwi. Malam itu, di langit timur, tampak seberkas sinar menembus awan lalu menghilang ke cakrawala. Orang-orang menyebutnya cahaya yang kembali ke sumbernya. Dan bumi Nusantara pun berbisik lembut. Ia tak pergi. Ia hanya menyatu dengan kita.